Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Tribuners di program Tribun Kaltim Talk Show. Bersama saya Fahri Mahayupa. Hari ini kita kedatangan tamu penting, tamu istimewa barangkali, ya, tim ahli Gubernur Kaltim, tokoh publik Kalimantan Timur, Bang Sudarno. Selamat datang. Makasih udah diundang Tribuners, Bung Fahri. Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya. Untuk diketahui, beberapa belakangan ini kita publik Kaltim juga digemparkan dengan pemberitaan-pemberitaan ya, Bang. Ya. Termasuk salah satunya adalah kejadian bahwasanya kemarin Abang sempat katakanlah dan tanda kutip digeruduk ya. Tanda kutip dipersekusi lah ya. Dipersekusi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya. Ini terkait dengan aksi teman-teman, latar belakangnya aksi beberapa waktu yang lalu juga, aksi demonstrasi untuk mengkritik kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian pada dua hari yang lalu, Bang ya. Iya. 2 hari yang lalu terjadi sebuah kemarin terjadi sebuah peristiwa di rumah Bang Sudarno sendiri, rumah pribadi, Bang ya. Iya. Di rumah pribadi, dan kita akan berbincang-bincang langsung dengan Bang Sudarno apa yang terjadi di sana. Ya. Untuk yang pertama, kronologinya, bagaimana Bang? Kronologinya bisa diceritakan sedikit, Bang? Ya, saya dapat informasi dari Pak RT di lingkungan saya di Sembaja Selatan, Samarinda, bahwa ada 3 orang di video itu mau ke rumah saya. Okay. Kemudian Pak RT-nya minta saya supaya bergeser karena mungkin ada diskusi panas di mereka begitu. Nah, begitu saya dapat informasi, saya telepon Pak RT. Kemudian karena saya anggap ini 3 orang, maka kemudian karena tempat RT dengan dekat tempat saya itu, ya aku bilang suruh masuk aja Pak RT. Asumsi saya 3 orang. Sesuai dengan video yang dikirim oleh Pak RT kan gitu ya. Alhamdulillah ternyata begitu kita suruh masuk itu kurang lebih 30-an. Betul. Ya udah karena udah terlanjur masuk kan begitu. Nah, kalau menurut aku sih jatuhnya penggerudukan ya apa semua. Nah, yang dipermasalahkan mereka ini adalah tentang konten video saya yang kemudian namanya mereka mengkritisi Pak Gubernur, sementara saya juga pendukung Pak Gubernur Rudimasud nih. Ya saya jawab dengan banyak hal apa semua, tapi tidak ada yang sifatnya serangan personal. Betul. Dan yang mereka permasalahkan bukan tentang standing saya, tapi tentang background di konten yang saya buat gitu. Dan mereka pada ujungnya meminta saya untuk minta maaf atas peristiwa itu di depan media. Dan saya katakan tidak. Tapi kalau untuk kesalahpahaman itu saya minta maaf. Tapi kalau tentang konten saya dituntut untuk minta maaf. Alhamdulillah saya nggak lakukan. Apa yang pertama kali terlintas di benak Bang Darno ketika datang teman-teman demonstran kemarin ke rumah? Pertama kali apa yang terlintas itu? Ya ini kok keroyokan banyak orang gitu ya. Oke. Kan seharusnya kalau dunia timur itu kita ketika ada tamu terkonfirmasi, termasuk jumlah dan tujuan, kecuali teman akrab, soulmate lah ya. Ibaratnya langsung masuk dapur pun kalau di rumah itu adik-adikku apa semua timku biasa. Nah, ini kan jumlah begitu banyak, di otakku, oh ini ada peristiwa yang mereka mau tuntut ke aku, di otakku akhirnya begitu kan. Oh, tidak ada terlintas bahwasanya ini mereka datang untuk bertabayun, berdialog atau gimana? Ya kalau judulnya mereka kan tabayun, klarifikasi, silaturahim lah ya, itu kan bagus ya. Tetapi dalam diskusi yang cukup alot dan keras itu, substansinya mereka keberatan dengan konten yang saya buat. Kemudian mereka menuntut Sudarno untuk minta maaf di media kan gitu ya. Dan saya jawab enggak. Kalau bicara konten ya battle aja, konten jawab konten. Kemudian kalau enggak ya kalau keberatan lapor ke jalur hukum. Ya kita ini kan tunduk patuh sama konstitusi, kita juga tunduk pada adab sosial kita, gitu. Tapi kalau untuk permintaan maaf tentang konten itu saya nggak lakukan, karena saya ini kan keras pendirian, bukan keras kepala. Ketika saya salah, saya akan minta maaf. Tapi ketika apa yang saya lakukan itu menurut aku benar, ya mohon izin. Ya kita battle aja kayak hip hop lah, kayak rap lah ya. Ya kita battle aja. Nah problemnya adalah mereka kan tidak siap battle. Mereka ada ingin melengsarkan Pak Gubernur Rudimasud karena dianggap tuduhan macam-macam itu. Saya sebagai pendukung Rudimasud mulai dari Pilgub 2024 boleh dong kita beda. Battle aja, ide balas ide, gagasan balas gagasan, standing politik. Aku menghormati mereka yang mendukung Pak Gubernur, hormati juga standing saya dong sebagai bekas Jubir Rudi Seno, kemudian kita jadi wakil ketua tim pemenangan ya. Kita sama-sama aja, dan Pilgub udah selesai. Dan ketika mereka meminta Gubernur pada saat demo jilid 1 jilid 2 untuk melengsarkan, ya gue tabrak dong. Ya wajar mereka mau melengsarkan, saya ingin mempertahankan karena kita memang ada titip cita-cita kepada Pak Gubernur, apa itu marbot bisa umroh, anak-anak orang miskin buruh tani nelayan bisa kuliah, dan titipan itu sedang berjalan. Hargai juga standing kita dong. Nah problemnya adalah hari ini kita ini kan menjadi tirani minoritas.
ketika mereka tidak sama dengan kita dipaksa untuk sama. Sementara kita sebagai aktivis, sebagai kemudian penggerak demokrasi itu, ya lo kalau makan rawon aja. Gua suka pecel, jangan paksa dong saya makan rawon. Kan logikanya gitu. Kita battle aja gitu loh. Tapi sebelum jauh ke situ, Bang, kita pelan-pelan saja. Siap. Kita pelan-pelan aja. Ini kan ada polarisasi terhadap apakah ini tabayun atau disclaimer dari Bang Darul, juga beberapa konten terakhir juga saya melihat ini berargumentasi bahwa ini persekusi. Ya. Ini dulu yang diberesin, Bang. Ya. Apakah konsep tabayun yang bisa diterima oleh Bang Darno atau jangan-jangan ini dengan kedatangan yang tadinya izinnya 3 orang tiba-tiba kaget puluhan orang, itu kah yang dilandaskan bahwasanya ini kalau dalam kaidah agama ya. Tabayun itu ketika sudah dijelaskan, lo puas nggak puas cukup. Itu kalau istilah tabayun, istilah klarifikasi. Ini kan tuntutan. Supaya saya minta maaf di depan media. Itu yang disampaikan oleh Erli, Ketua Aliansi Masyarakat Perjuangan Kaltim itu, yang kontra dengan gubernur. Yang kedua, kenapa saya bilang persekusi? Mereka datang dalam jumlah banyak yang tidak terkonfirmasi dengan saya sebagai tuan rumah. Bahwa mereka sudah lapor ke RT, iya, tapi kan aku tuan rumah dong. Konfirmasi dong, ada adab ketika bertamu. Bang, aku mau bertamu, jumlah kami sekian dalam rangka ini. Kan nggak ada. Bahwa mereka sudah lapor RT, iya. Tapi yang punya rumah kan saya toh. Betul. Yang kedua ada tuntutan di situ. Sudah ada tuntutan untuk saya minta maaf tentang konten. Yang kedua jumlahnya banyak. Lo kalau mau tabayun 3-5 orang aja dong. Dan tabayun itu kemudian kalau sudah dijelaskan ya cukup. Ini kan ada tuntutan. Saya juga menikmati video yang beredar di sosial media gitu ya. Itu kalau secara langsung aktual, Bang Darno sendiri cerita, itu deadlock kah mereka menuntut untuk minta maaf? Deadlock. Bang tidak mau. Iya dong. Dan kemudian apa yang terjadi ketika deadlock itu? Ya setelah deadlock ya sudah pulang, bubaran. Intinya aku sebagai tuan rumah minta maaf kalau ada salah kalimat. Habis itu mereka kan buat rilis tuh di depan rumah. Ya, kemudian akan menuntut jalur hukum. Nah itu bener. Ya. Tapi sebelum ke sana, Bang. Dong. Ya. Sebelum ke sana, Bang. Artinya tidak ada kontak fisik atau pengerusakan lebih ke psikologis ya. Lebih psikologis. Ya karena tekanan yang cuma tidak ada abang aja di rumah karena ada istri, anak. Ada anak saya yang cewek paling terakhir yang kebetulan ruang tamu saya kecil itu sebelah kamar. Sehingga anak saya yang paling kecil yang cewek itu tidak berani keluar karena memang sebelah ruang tamu. Kemudian istri saya sendiri pun tidak berani turun ke bawah ketika mau melakukan aktivitas di dapur. Ya saya udah tanya mereka ya, mereka merasa tidak nyaman, terteror. Kemudian banyak telepon juga ketika video beredar, kemudian mengkhawatirkan istri saya dan anak-anak, bahkan ada keluarga yang minta kemudian diungsikan. Kalau Sudarno mah tangguh kayak karang lah ya. Itu satu. Yang kedua, pada saat Pak RT juga khawatir dengan saya dengan kedatangan di video cuma 3 orang, mungkin Pak RT lagi dikelilingi oleh puluhan orang itu, Pak RT minta saya untuk bergeser dari rumah. Saya nggak mau, bro. Kenapa? Saya kepala keluarga, ada istri saya, ada anak saya. Ibaratnya aku sampaikan ke mereka juga, ini rumah saya. Ibaratnya saya mati pun di rumah ini, itu jihad, itu syahid. Walaupun nggak ngerti agama lah ya. Tak tegaskan ke mereka. Termasuk pada saat suasana bertegang itu, kan ada salah satu tanda kutip penggeruduk ini, yang persekusi ini, kemudian kan lebih banyak dominan ngomong. Saya kemudian saya mohon maaf, saya stop apa semua karena yang lain juga mau bicara dan dia berkeras. Nggak bisa, bro, yang lain juga mau ngomong dan ini rumah saya. Ada sertifikatnya loh ya, saya bilang ya. Gitu loh. SAM. Iya, SAM, bukan IMTN gitu loh. Jadi saya berkuasa atas rumah saya kan gitu ya. Jadi maka siapapun yang di rumah saya harus ngikut aturan saya dong. Cuma waktu itu ketika dia berkeras aku nggak kemudian nggak usir enggak. Gitu loh. Tetap saya jaga itu. Tapi sikap untuk menjamu tamu dalam rumah itu ya sesuatu yang ya saya kasih minuman air mineral 1 dus kok kayak gitu loh. Tapi di situ memang suasana tegang karena tuntutan itu. Dan saya sudah jelaskan berkali-kali, mereka kemudian tidak mau paham. Apa karena jumlah mereka banyak, saya sendirian dalam rumah, atau apa nggak tahu. Nah, yang publik khawatirkan kan ketika ini namanya politik, ini menjadi panas dan lain sebagainya, ada tindakan-tindakan ya seperti pengrusakan fisik dan lain sebagainya. Nggak ada. Nah, menurut pandangan Abang, dengan peristiwa kemarin itu mewakili kebebasan berdemokrasi, berpendapat, atau sudah masuk ranah yang lain, Bang? Menurut pandangan Abang aja. Jadi anak saya yang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman semester 2 itu, dia nanya tadi pagi, Pak, ini urusan politik kok dibawa ke rumah? Artinya dia udah keberatan kan mereka bisa kemudian mengundang tim ahli gubernur yang lain. Oke. Nggak sendirian dong, kan gitu. Nah ini kan jatuhnya urusan politik masuk ke ranah privat. Nah iya itu. Ini kan jatuhnya mohon maaf ini. Kita ragukan ini para pendemo ini ngerti nggak dalam berdemokrasi. Contoh, ketika mereka berdemonstrasi, saya nggak tentang.
Konten saya lihat aja, itu hak kalian berdemokrasi menuntut Pak Gubernur untuk dilengserkan, Gubernur Kaltim. Bahkan di antara pendemo itu ada yang berkata-kata kasar dan kotor tentang saya, bahkan foto saya pun dibawa mereka, padahal yang di demo Gubernur dimaksud. Kemudian ada kalimat-kalimat alat kelamin, dan saya nggak pernah respon itu. Bahkan ada di antara kemarin yang menggeruduk itu perempuan yang kemudian di medsos saya tracking sering ngomongi Sudarno penjilat, dan saya nggak pernah respon. Ya itu kalian lah. Maka ketika aku menghormati kalian, ya hormati juga hak kami dong. Betul. Gitu loh. Ini kan seolah-olah di Kaltim ini orang Kaltim yang kemudian mendukung gubernur, tidak sealiran dengan mereka, semuanya adalah reject, semua adalah penjilat. Ini jadi problem gitu loh. Nah kalau dari tim kami, apapun standing mereka, monggo, mau demo silakan, izin atau pemberitahuan, tata aturan, dan kita nggak pernah caci maki, gitu loh. Nah, tapi ya ini apa Bang? Maksudnya perlu diapresiasi juga mereka. Satu dalam artian begini, tidak sedikit banyak kasus persekusi yang berakhir pada benturan fisik. Tapi hari ini mereka ya syukurnya saja tidak ada hal itu kan. Ini juga patut diapresiasi ketika itu deadlock dan lain sebagainya, kemudian tidak menemui kesepakatan bersama begitu kan, dan mereka pulang aja. Jadi teror itu ada dua bro. Teror fisik, teror psikis. Kalau teror secara fisik is itu malah menurut saya teror fisik itu menurut aku malah jangkauannya pada saat itu aja. Yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa teror psikis itu kemudian menjadi trauma jangka panjang. Termnya panjang. Saya pernah tangani yang kemudian kasus Jembatan Kukar 2011 yang runtuh. Itu orang yang kemudian ketika dia ikut runtuh, mohon maaf ini dia selamat, tapi setiap lewat jembatan pasca itu dia selalu mengalami trauma. Jadi artinya teror psikis nggak bisa diapresiasi. Bahwa mereka kemudian melakukan teror fisik, tidak mukul saya, tidak ngeroyok saya, tidak merusak harta benda saya, kan gitu ya. It's okay, kita akui itu. Tapi teror psikis. Tapi kalau sosok Bang Darno mungkin ya nggak mungkin goyang, tapi lebih kepada keluarga. Ya itu makanya saya bilang, Sudarno akan seperti karang dalam urusan ini, diterjang ombak tiap hari pun dia akan kokoh apa semua. Apalagi kita keras pendirian. Tapi di rumah ada anak-anak yang kemudian masih umur 12 tahun, ada yang 14 tahun, ada istri saya yang kemudian tidak leluasa di rumah, bahkan takut turun dari lantai 2 ke lantai bawah untuk masak dan sebagainya. Karena itu kan peristiwa jam 10 sampai jam 12. Kan gitu ya ceritanya. Sehingga ruangan saya, tamu saya yang kecil itu kemudian di dalam, belum lagi yang di luar, belum lagi ribut di luar. Anak saya di bawah. Nah ini yang kemudian tidak dipahami oleh para orang yang kuanggap mempersekusi itu. Bagaimana itu kalau kemudian terjadi pada mereka? Ketika suatu saat mereka berbeda pendapat nih dengan pihak lain, rumahnya digeruduk. Dia kuat sebagai laki-laki. Tapi bagaimana anak istrinya, mertuanya atau siapapun, kan gitu ya. Ini kemudian bisa bahaya menurut aku. Hari ini terjadi sama Sudarno. Tapi bagaimana kalau kemudian terjadi di mereka atau kepada kelompok lain atas kelompok lain, karena perbedaan urusan politik umpamanya. Kan gitu aja. Betul. Berarti itu jadi landasan dasarnya lah, bahwasanya Bang Dara bilang ini adalah salah satu upaya persekusi ya. Iya. Karena satu tuntutan, ada tuntutan di situ. Yang kedua jumlahnya banyak. Betul. Gitu loh. Walaupun awalnya mereka saya suruh masuk kan saya kira 3 sampai 5 orang. Seperti video yang dikirim oleh Pak RT itu. Loh, ternyata kan 10 kali lipatnya. Dan saya tidak ada persiapan apa-apa kan gitu. Seharusnya konfirmasi dong, adab kita mau bertamu toh. Kalau memang mau benar-benar, yang kedua kalau memang mau tabayun 3-5 orang cukup. Itu pun harus persetujuan saya. Di alam demokrasi itu Bang, ya pendapat semua boleh berpendapat gitu. Kalaupun ada yang kontra dan lain sebagainya ya silakan saja. Nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah begitu. Tetapi kebebasan berpendapat itu kalau kita mengganggu kebebasan orang lain, mungkin ada jalur yang lain ya. Disitulah hadirnya hukum. Barangkali itu yang mungkin Bang Darno sempat juga sampaikan di beberapa video di medsos, bahwasanya ini kalau misalnya tidak terima atau apa ya silakan ambil tempuh jalur hukum. Kalau merasa merugikan itu. Kan semua jalur di kita, jalur konstitusi ada, jalur sosial ada. Jalur sosial jatuhnya kita bersama-sama nih, musyawarah, mufakat. Kalau tidak sepakat silakan jalur hukum. Termasuk di dunia maya. Lo kalau nggak cocok dengan konten itu, ya lo jawab aja. Kita battle coy. Pelaku medsosnya kita battle. Ini kan hip hop nih ya kan? Atau saya pelaku Eminem lah. Dimana Eminem itu selalu menghina kulit hitam. Eminem bilang ya yang kulit hitam silakan bikin video untuk menghina kulit putih.
kan Iya, betul. kayak kita nonton anu tuh nah yang breakdown yang itu freestyle demokrasi Amerika tuh, Pak. Apalagi gitu loh. Kalau kemudian ini juga melanggar sosial, ada jalur hukum kan? Udah laporin aja gitu loh. Kan saya selalu begitu. Gunakan jalur itu. Jangan jalur kayak Arab Badui. Jangan kemudian kayak suku-suku barbar. Bahkan kemarin mohon izin sekali lagi mereka bawa putra daerah apa semua. Makanya saya bilang, sebentar dulu Bang, gue bilang. Ada yang namanya Teddy atau siapa. Istri saya orang Banjar nih, gue bilang. Masuk putra daerah enggak? Gak bisa jawab. Karena urusan apa sih gitu? Kok sampai membawa yang rasis begitu untuk apa sih? Enggak lah menurut aku loh ya. Dalam definisi itu ya. Karena kulit mensreanya itu rasis. Tapi saya boleh tanya penting nih. Abang orang Kaltim? Ya KTP saya mulai saya di 86 di sini ya, 1986, SD, SMP, SMA, kuliah, istri saya orang sini, 4 orang anak saya orang sini. Ya monggo orang yang mengatakan asli orang sini, saya masuk putra daerah apa enggak. Kalau KTP saya umur 17 tahun, orang Kaltim. Tapi pertanyaan tadi enggak substansial sih, Bang. Ya, tapi ini juga penting, karena sebenarnya pada saat dunia sudah internasional seharusnya batas itu sudah nggak ada ya, apalagi dalam kita niat untuk membangun Kaltim sama-sama lah ya. Oke. Kemarin Bang Dano menawarkan mereka untuk silakan tempuh jalur hukum. Nah, sekarang sehari setelahnya Bang Dano juga bilang bahwasanya ini ada dugaan persekusi dan lain sebagainya. Apakah akan mengambil langkah yang sama atau ini sebagai Bang Darno atau sebagai Tagub, apa ada rencana upaya untuk melancarkan upaya-upaya hukum tertentu? Ya, untuk kemudian aku mengambil langkah hukum itu tidak sampai hari ini belum ada. Lagi dimatangkan oleh banyak pihak karena aku juga punya senior-senior, punya tetuha-tetuhan, nasihat dari mereka juga aku perlu dengarkan walaupun secara substansi ini adalah hak politik saya, hak hukum saya. Maka yang nanti akan kita tempuh adalah yang terbaik untuk masyarakat Kaltim kan gitu. Yang kedua, memang harus ada aspek pembelajaran. Kalau beda dengan ente, jangan juga kita dipersekusi dong. Datang rame-rame, menuntut minta maaf, apa semua, kan gitu ya. Jangan. Nah, kalau ini kemudian kalau dibiarkan, pada akhirnya suatu saat, ya kelompok lain akan melakukan kelompok lain lagi. Dan itu nggak boleh. Ini presiden buruk demokrasi. Saya kasih tahu ke kawan-kawan Tribuners bahwa resiko demokrasi itu ya berisi. Kalau nggak mau berisi, yaitu otoriter murni, diktator murni, atau sekaligus monarki. Karena kita sudah memilih jalan demokrasi, ya berisi. Si Fahri milih Islan Hadi, Sudarno milih Rudi Seno. Ya berisi, saya akan serang kandidatmu, ente serang kandidatku. Dalam tataran ide, gagasan, visi misi kan gitu toh. Tapi ini tuduhan serius ya, Islan Hadi. Sebagai sampel kan gitu ya. Itu resiko ya. Resiko demokrasi itu begitu. Yang ada ketika orang berdemokrasi dalam kedewasaan adalah hargai perbedaan pendapat itu. Yang tidak boleh itu kan beda pendapatan. Nah, kalau cuma beda pendapat nggak apa-apa. Beda pendapatannya nggak boleh. Bang Fahri 10 juta, saya cuma 5 juta mamanya. Itu nggak boleh itu, gitu loh ceritanya. Oke, kita geser Bang ke topik yang lain. Topik soal komunikasi pejabat publik hari-hari ini, dewasa ini. Artinya sosok Bang Darno yang hari ini masuk di lingkaran Tagub sebagai tim ahli begitu di bidang komunikasi pula. Ya kan, di bidang komunikasi pula. Dengan gaya, dengan style yang sepertinya publik Kaltim juga belum ada ya, belum pernah kali melihat sosok yang berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan politik komunikasi pemerintah dengan gaya Bang Darno yang seperti ini. Itu apa persona sendiri atau diminta gubernur barangkali atau bagaimana tuh Bang? Ini menarik sekali ini. Nah, ini kan karakter murni ya. Yang kedua dari dulu memang begitu. Dan kita ketika di depan publik, saya juga kemudian tidak ada ruang untuk membodohi, memanipulasi informasi. Cuma sekali lagi dengan gaya-gaya yang ku lakukan ini, yang berterus terang antara pikiran, hati sama mulut itu sama. Ya di beberapa publik Kaltim belum menerima. Jadi saya menilai hari ini secara umum nih ya, secara umum bahwa kita itu masih menyukai kemunafikan. Bermanis-manis, nyaman, senyum. Kan gitu ya? Ini kalau nggak di Tribun saya ngomong ya karena di Tribun aja ya. Aku hampir keceplosan lah. Ada lagi gitu ya. Gitu loh. Apa sih gitu nah? Ya kalau aku ya antara pikiran, hati, mulut harus sama. Cuma publik belum mau menerima. Tentang pemerintah nih umpamanya. Ketika saya di tim ahli gubernur bidang informasi komunikasi publik, saya dengan media sangat terbuka. Menyampaikan informasi, mana jadwal gubernur, kasih dong wartawan. Oh, akses mereka mau wawancara gubernur, wawancara Pak Wagub, wawancara Sekda, kasih dong akses.
Karena media itu kemudian menjadi corong buat masyarakat. Masyarakat perlu informasi. Siapa yang bisa dapat dengan cepat? Ya media. Maka hubunganku dengan kawan-kawan media khususnya di Kaltim itu insya Allah sangat baik. Dengan gaya-gayaku yang belum tentu masyarakat terima. Gitu. Yang cenderung meledak-meledak, yang cenderung menyampaikan apa adanya kan gitu. Kalau pejabat-pejabat kita kan, mohon maaf nih, secara umum kan ya begitulah, ya. Dan publik menyenangi kan. Gaya-gaya saya ini kan lebih cenderung untuk menjadi common enemy. Itu orang nggak punya ini apa semua kan. Menyenangkan, entertain dan membuka celah. Ya. Tapi itu sebuah keberanian yang keberanian komunikasi politik yang menarik gitu. Iya. Walaupun resikonya kita tahu lah ya. Apapun yang melekat di government, di pemerintahan itu pasti akan berkonsekuensi kepada penjilat apa segala macam, dukung pemerintah dan segala macam. Tapi kan sebagai orang yang hari ini berdiri di barisan pemerintah ya wajib untuk mengedukasi, meluruskan dengan data dan yang baik. Begitu. Problem kita hari ini di media termasuk di publik yang kemudian di udara ini juga mempengaruhi terpapar di darat. Mereka ini kan cenderung tidak menggunakan akal pikiran dalam merespon sebuah berita, tidak memastikan berita ini hoak, benar apa enggak kan gitu. Itu satu. Yang kedua, orang malas berpikir Bang, karena keadaan ekonomi susah apa semua. Pokoknya kalau ada yang kemudian ini memuji-muji programnya Rudi Masud, bukan memuji Rudi Masud ya. Tapi programnya Rudi Masud tentang marbot yang diberangkatkan umroh, penjaga tempat ibadah non muslim diberangkatkan ke tempat suci mereka, guru-guru PAUD, TK dan sebagainya dikasih insentif bulanan, anak-anak buruh tani nelayan bisa. Kan mereka kemudian tidak menggunakan akal itu. Yang kemudian ya tadi itu penjilat, pembohong, pendusta, pulangkan ke kampung macam-macam, dia KTP Kaltim apa enggak, dia orang apa kan. Itu kan kemudian mohon maaf, ini otak kan lagi ditaruh di dengkul. Enggak ditaruh di badok kepala istilah saya. Jadi tidak mau pakai pikiran itu, yang ada yang captionnya itu ya dia percayai. Di medsos memang akun-akun fake, memang akun-akun anonim, yang tulis caption, yang kemudian dia tidur yang tulis, tapi kemudian kita gaduh mempercayai caption yang kemudian fitnah. Tanpa kemudian mau tracking. Kelas saya ketika main medsos dari zaman saya DPR di Facebook itu, ketika orang komentar negatif tentang Sudarno, saya buka profilnya. Siapa ini? Oh, mohon maaf ini sampah. Ya udah nggak kita respon. Gitu. Dalam sejarah perjalanan politik Bang Darno ini untuk diketahui juga, Tribuners Bang Darno juga mantan anggota legislatif DPRD Kalimantan Timur. Jadi kiprahnya di dunia politik juga udah lama sekali begitu. Ya. 2009-2014. 2009-2014 ya. Artinya begini Bang, bagaimana Bang memisahkan antara persona personal dengan persona politik yang hari ini melekat di bawah Bang. Sebagai Tagub dan sebagai Sudarno pasti beda kan Bang? Ya. Tapi dalam prakteknya ketika saya menyampaikan di akun official Sudarno itu, yaitu Sudarno murni. Tapi sebagai Tagub gaya saya beda. Ketika menghadapi SKPD kan kita ini tim ahli gubernur itu kan tugasnya bagaimana percepatan pembangunan, bottleneck-nya di mana? Antara dinas ini, mereka tidak bisa berkomunikasi, kita masuk. Itu gaya saya akan beda dengan solusi-solusi, tapi gaya saya ngomong, apa semua ya sama. Makanya ketika rapat di tim ahli gubernur maupun dengan SKPD, secara umum ketika saya hadir, selain ada solusi konkret atas bottleneck masalah, pasti akan ada ger di situ. Pasti ada tertawa di situ, pasti ada kegembiraan di situ. Karena kita tidak harus kemudian membicarakan sesuatu yang serius itu dengan merengut, dengan dahi berkeruh, enggak. Kita bisa selesaikan masalah dengan bergembira kok. Yang penting kan tanggung jawab itu selesai. Menurut saya tantangan orang-orang seperti Abang itu di batas-batas etika itu, Bang. Artinya dengan gaya komunikasi yang terus terang, gitu ya, apa adanya. Jawa Timuran lah ya, kayak Batak lah ya. Nah ini kan tipis sekali itu antara etika dan tidak gitu. Sementara ini gimana caranya menjaga itu? Atau ada yang sudah? Nah, ini kan tentang style. Tapi kalau etika, mohon maaf, saya sama yang tua saya cium tangan. Saya hormat, saya nggak pernah permalukan yang tua. Saya sayangi yang muda. Mereka salah, kita luruskan dengan cara yang baik, bahkan dengan cara yang guyon. Kalau etika ini kan jatuhnya setiap pihak beda. Tapi yang saya bangun itu bukan etika, yang saya bangun itu adab. Ini maksudnya konteksnya etika dalam menyampaikan komunikasi publik ya, Bang? Iya, jatuhnya sekarang publik itu suka yang mana. Dan saya jarang kan ikut kemauan publik. Karena bandwagon fallacy itu seolah-olah ketika banyak itu adalah benar. Enggak. Argumentum et populum enggak gitu, saya enggak akan ikut. Dari 10 orang, 9 orang mengatakan 1 tambah 1 3. Saya akan mengambil posisi 1 tambah 1 2. Walaupun hari itu saya akan menjadi common enemy. Tapi ke depan 5 tahun, 10 tahun, generasi berikutnya atau mereka lagi merenung,
Ternyata Bang Darno bilang 1 tambah 1 2 ya. Kan gitu ya? Iya. Bandwagon fallacy buat saya, argumentum ad populum, gaduh gaung yang luar biasa banyak mendominasi, tapi menurut saya salah, saya nggak akan ikut. Saya akan mengambil pada posisi minoritas. Salah satu politisi yang tidak ikutan ombak besar lah ya. Iya, enggak. Kayaknya Bang Darno nih kayaknya pengennya nerobos aja lawan arus. Iya. Dan ada keyakinan di situ. Tapi ini pertanyaan nakal. Iya. Pertanyaan nakal. Selama berkiprah tadi di dunia politik, pernah ngelaporin orang nggak terkait dengan argumentasi secara hukum? Belum pernah. Waktu kasus saya dituduh stempel palsu, zaman saya Ketua Komisi 1 DPD Kaltim 2012 oleh almarhum Sindoro. Waktu itu saya sempat diperiksa di pasca 2014. Waktu itu karena baru proses sebelum penyelidikan, baru pengambilan keterangan, itu polisi yang menyidik saya waktu itu mempersilahkan saya untuk lapor balik ke Sindoro. Dan saya nggak lakukan. Dan saya nggak lakukan. Kenapa? Ya saya pikir saya dikritisi zaman saya anggota DPD Kaltim, pejabat publik, kan gitu ya. Dan yang dikritisi adalah tentang tugas. Saya dituduh memasukkan stempel Komisi 1 dan itu udah clear. Walaupun hari ini masih diangkat oleh akun-akun fake itu ya, akun-akun anonim apa semua. Nah, tapi kalau urusan ini kan beda ini. Iya. Basis itu basis argumen, basis pendapat. Sebagai pejabat publik, saya enggak boleh dong rakyatku melaporkan aku. Kan aku ini kan pemakan uang pajak. Betul. Tapi tidak apple to apple dengan peristiwa hari ini. Betul, mereka masuk uang privat saya. Iya. Mereka bukan melaporkan saya sebagai tagub. Iya, ngerti. Kan mereka bisa panggil saya tuh, atau datangi di Oda Hitam, atau undang saya di warung makan. Aku kerjaanku ngopi ya. Bukan masuk ruang privat. Begitu kau masuk ruang privat, maka ada hukum privat dong, bukan hukum publik. Maka yang saya ambil langkah adalah kemudian mereka berdamai monggo, atau saya pasti ambil jalur hukum dong. Yang ini lagi kita pikirkan. Artinya aku punya kebebasan. Tapi kalau mereka serang aku sebagai tagub, clear ini barang, saya nggak akan laporkan. Oke. Karena saya akan, iya dong. Kalau saya sebagai tagub, kemudian ditanda kutip ya. Tapi bukan pada ranah publik ini, ranah privat nih. Mereka persekusi, mereka undang saya, mereka bully saya nggak laporin. Kalau sebagai tagub, karena aku makan gaji dari APBD. Tapi ketika mereka masuk dan ini konten personal, masuk ruang privat saya, ya berlaku dong hukum. Ada KUHP dan lain-lain. Mantap. Jangan lupa ngopi, Bang. Ya, siap. Kita minum dulu. Biar pelan-pelan, Bang. Jadi saya itu kan ada diferensiasi, Bang, ketika melakukan standing politik atau standing hukum. Kalau sebagai ranah pejabat publik saya enggak. Mereka mau bilang Sudarno bangsanya itu sebagai ranah pejabat publik monggo aja. Tapi kalau udah personal, ada anak saya, ada istri saya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya kita naikin lagi oktavnya. Habis peristiwa ini terjadi, riuh rendah gemuruh ini gitu. Apa respon, apa sudah tahu Gubernur Kaltim kita, Bang? Pak Rudi Masud, dan apa respon beliau? Ya, sepemahaman saya tadi malam kami diskusi, bukan rapat tim ahli gubernur, karena ini kan sebenarnya kan ranah privat ya personal. Tapi sebagai bagian dari Korsa tadi malam kita kumpul dengan penasehat, dengan tim hukum, dengan tim lain yang ada di tim ahli gubernur merapatkan ini. Kemudian ada pihak di internal kami Tagub yang kemudian melaporkan kepada Pak Gubernur mengenai hasilnya. Ya nanti kita akan konfirmasi kepada beliau-beliau yang memang tanda kutip ditugaskan untuk itu. Gitu. Ini juga hanya memang kesepakatan kami tadi malam itu satu mindsetnya bahwa persekusi tidak boleh dilakukan di alam demokrasi. Semua orang boleh berkarya, berkreativitas, mengeluarkan pendapat dengan konsekuensi. Kalau pernyataan dan produk-produk yang berkaitan dengan publik itu melanggar hukum, ya ada konsekuensi hukum gitu loh. Jadi nah itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa ini kalau dibiarkan maka ada ruang probabilitas ke depan pihak lain pun akan dilakukan yang sama ketika berbeda pandangan politik. Ini kan sebenarnya peristiwa politik kata anak saya. Pak, kenapa ini urusan politik di luar dibawa ke dapur kita, ke rumah kita? Artinya anak saya berkeberatan dong. Lo punya urusan sama bapakku ya, kau uruslah di sana, jangan bawa masuk ke dalam rumah kan gitu ya. Berarti Pak Gubernur sudah tahu akan kasus ini. Ini kan video lagi viral kemana-mana, terus ada komunikasi juga di tim internal tim ahli gubernur apa semua. Dan pasti sudah di report lah ya. Kelas beliau itu kan intelijennya banyak lah Bang ya. Kan, gitu. Jadi pastinya bisa jadi beliau sudah sangat tahu lah. Ya. Nah, Cuma arahannya kita belum tahu kan. Dalam pandangan Bang Sudarno sendiri nih, kenapa di periode 1-2 tahun ini Pak Gubernur menjabat banyak sekali kritik-kritik yang dilontarkan kepada Gubernur begitu, dan kemudian tidak sedikit banyak bahwasanya bilang bahwasanya banyak sekali bemper-bemper yang harus
yang harus menahan serangan. Tukang cebok lah ya. Iya ya kan. Nah, ini belak-belakan ya, saya tukang cebok lah. Kan? Ya. Nah itu bagaimana Bang? Apa yang menjadikan hal itu terjadi saat ini Bang? Ini pertanyaan yang luar biasa berkualitas, hanya memang jawabannya agak panjang dikit ya. Maka Tribuners ya Tribun harus nambah durasi dikit lah. Honornya juga agak tebal dikit kan gitu ya. Yang pertama polarisasi. Ya. Jadi masyarakat Kaltim pasca Pilgub 2024, Rudi Seno bertarung tanda kutip dengan Pak Isran Hadi yang saya hormati tokoh kita itu, hanya 2 pasang, sehingga terjadi polarisasi. Pendukung garis keras Rudi Seno, dan itu termasuk saya, pendukung keras garis Pak Isran Hadi. Walaupun orang bilang, oh Pilgub udah selesai, enggak. Ini polarisasi, sehingga orang udah terbelah nih kelas sosial. Maka kemudian silent rider ini akan kemana? Maka kemudian pertarungan itu bukan di media resmi, tapi di media sosial. Sementara pertarungan di media sosial itu kan brutal. Sehingga kalau orang tidak siap main di media sosial, itu kan pasti akan terhempas menjadi terpapar. Itu satu. Yang kedua, dari polarisasi itu kemudian masuk namanya era post-truth. Era pasca kebenaran. Manipulasi di media sosial begini begono ben fallacy argumentum et populum dan sebagainya, akhirnya yang bergaung yang dominan itulah yang dipercaya. Sehingga kebenaran apapun yang kita sajikan data, mereka kemudian tidak akan percaya. Rudi Masud Seno Haji udah membuat anak-anak petani buruh kita, orang-orang miskin bisa kuliah semua di Kaltim. Marbot diberangkatkan, guru ini ragam udah tertutup. Didominasi oleh kemudian tentang dinasti, tentang nepotisme dan sebagainya begitu. Ini yang kemudian kita tidak mampu dan kita sibuk terhadap polarisasi dan post-truth ini belum ada solusi. Begitu ceritanya. Mohon izin nih. Rudi Seno itu dipilih 997.000. Penduduk Kaltim punya hak pilih. Isran Hadi kurang lebih 43% itu sekitar 776.000. Ya, nyaris 800. Oke. Kemudian polarisasinya yang kurang lebih 1.500 pendemo pertama itu minta gubernur dilengserkan. Dengan alasan yang tidak konkret, tidak ada pelanggaran hukum apa dan sebagainya. Kalau bicara politik dinasti itu sampai kiamat kurang sehari nggak bisa diadili. Kalau bicara etika juga nggak ada yang membahas itu. Itu John F. Kennedy juga kan sama. Bill Clinton kan sama. 700 tahun mereka merdeka, kami demokrasi. Enggak juga, itu nggak bisa diadili. Hanya gara tanda kutip, gara-gara urusan isu dinasti kemudian orang bisa dilengserkan, dimajulkan. Tapi ya udahlah itu hak kalian begitu. Nah, kemudian kita tidak sempat memaksimalkan kerja-kerja konkret kerakyatan itu. Betul. Dari tim kami kita harus akui itu gitu loh. Sementara seorang Sudarno yang gayanya belak-belakan kan nggak bisa jadi jubir, ya kan? Yang menerangkan ini, begono dan sebagainya gitu. Ditambah polarisasi residu Pilgub ini mau diakui atau tidak kan masih. Yang datang kemarin itu kan hampir semua kan pemilih yang kemarin kalah, yang datang di rumahku itu loh ya, yang menggeruduk gitu. Nggak ada satupun tuh pemilih Rudi Seno, aku lihat kan. Karena aku kan tim lah ya, jadi tahu lah. Ya tapi kalau mengatakan bahwasanya ini residu politik pasca pilkada kemarin, itu juga asumsi, Bang. Itu juga di wilayah tataran asumsi menurut saya. Ini yang kan saya empirisnya yang ada di depan mata, namanya fakta. Ya 100% kan? Ya. Pemilih itu kecuali situ. Kenapa kan di sini pemilih Rudi Seno? Nggak ada juga. Ada juga. Boleh dong saya dengan pandangan mata fakta itu ya boleh dijawab dengan fakta lain. Cuma fakta yang di depan mata hari ini saya dapat kopi kan gitu. Betul. Iya kan? Jangan lupa ngopi. Makin cerdas ya. Ya tetap artinya gini Bang, artinya secara objektif gerakan yang hari ini terjadi itu juga ya mungkin ada polarisasi politiknya, tetapi kita juga tidak bisa menampik bahwasanya fakta-fakta ketika di forum-forum diskusi yang kurang, transparansi yang hari ini juga masih bisa dikatakan juga masih belum optimal begitu ya. Aku coba tidak memanipulasi publik ya, aku coba 100% ya. Saya mencoba untuk devil advocate. Enggak. Jadi jatuhnya ini kan kayak formal-formal zaman Harmoko lah ya pertanyaannya Bung Fahri izin ya. Enggak gitu, ini bukan tentang merah putih kok. Saya udah ketemu sama mereka kok, ngopi kok, apa semua. Enggak. Artinya ya ini urusan yang kemudian nggak ada urusan idealisme yang 100% enggak lah. Kalau kemudian publik mau tahu sebenarnya lah ya. Tapi kalau aku bukan nanti clear 100% itu problem lah ya. Tapi bukan, ada behind the scan lah. Tapi bukan berarti melemahkan gerakan teman-teman katakanlah mahasiswa yang kritik. Kalau mahasiswa clear, kebijakan program-program yang bermasalah. Lanjut gaspol. Iya. Kalau kelompok ini enggak. Konteks saya itu di situ. Artinya versi saya kelompok. Artinya teman-teman mahasiswa media mainstream arus utama atau media sosial kan menemukan hal yang mungkin katakanlah hal yang baru, katakanlah ada program-program yang
mungkin keliru atau apa dan lain sebagainya. Oh ya, kita benahi kok. Kawan-kawan mahasiswa clear. Ya. Lo mau demo aja ketika Dan itu mengkritik Pak juga Gubernur, tercermin dari sikap Pemprov sendiri kan, ada yang mengakui dan minta maaf, kemudian ada upaya untuk memperbaiki situasi dan lain sebagainya. Pemerintahan Rudisona itu tidak pernah anti kritik. Nah, itu tadi. Enggak pernah. Bahkan saya ada di situ, ya kritik itu vitamin Pak Gubernur. Selama itu benar, berbasis data, kita harus cari solusi. Kita juga nggak pernah menuntut kalian mengkritik mana solusinya, enggak. Kau kritik-kritik aja selama benar, kami berbenah. Kami nggak butuh solusi dari kalian, karena solusi kami yang kemudian akan menjalankan gitu loh. Enggak, di kita malah lebih egaliter. Kan sering kali bilang, oh kalian tugasnya ngeritik aja tapi nggak kasih solusi. Ya memang yang ngasih solusi itu pemerintah. Tugas mahasiswa, elemen-elemen pro-demokrasi untuk nyampaikan ini loh kurangnya ini. Solusinya siapa? Ya pemerintah lah yang punya resources kan. Tapi kalau kelompok aliansi enggak lah, saya udah pernah ngopi sama ketuanya si Bang Erli kok. Dengan gaya penyampaian komunikasi politik begini, ini jadi mereduksi pemerintah label pemerintah anti kritik gitu ya kan. Iya dong, bahwa dengan pengaruh belak-belakan terus terang begini kan itu tidak ada. Kalau pemerintahnya anti kritik, saya akan berhenti dari tim ahli gubernur, udah selesai. Catat besar-besar Tribuners. Karena saya juga mengkritik Pak Gubernur, Pak Seno, saya wakil gubernur Kaltim melalui WA, melalui telepon atau pada saat ketemu. Cuma kalau saya speak up keluar itu urusan keberhasilan program dan program sedang berlangsung. Gitu loh. Saya melakukan autokritik yang keras sama Pak Gubernur. Saya kasih contoh. Saya WA Pak Gubernur tentang calon ketua KONI Kaltim. Jangan sampai dari kartu keluarga ya Pak Gubernur izin, karena di elit juga ribut, dibahas ribut. Sekarang kan ketuanya Bang Andri. Dan cek aja apa hubungannya dengan tentang Bang Kaltim, walaupun saya kalah dengan Pak Gubernur. Saya minta Bang Kaltim di rootnya jangan diganti si Bang siapa namanya Bang Yamin. Jelas itu aku head to head sama Pak Gubernur. Artinya itu posisi. Iya, standingku begitu. Artinya Pak Gubernur kita ini tidak anti kritik, Pak Seno nggak anti kritik. Kritik aja selama benar, tapi jangan hoak, jangan asumsi, jangan modal dari medsos, modal ngebacot itu kemudian menjadi perhatian kami, enggak lah. Kok sajikan data. Ada umpamanya tentang gratis pendidikan, kurangnya apa? Sampaikan. Nanti kami kan cari terobosan di internal begitu. Nah, menurut Bang Dano apa tempat hubungan platform yang ideal lah untuk menjembatani antara masyarakat sipil, mahasiswa, kemudian pemerintah agar tidak terjadi akses informasi kepada media. Oke. Itu yang menurut aku ya. Hari ini kan kemudian media kita kan tidak dikasih cukup akses, itu harus diakui. Makanya kemarin kami di tim ahli gubernur menyediakan media center room yang ada di kantor gubernur itu. Memang itu perjuangan kami dan Pak Gubernur berkenan akhirnya dikasih di lantai 2. Itu ada wifi, ada ulut untuk minum, makan teman-teman lah ya. Artinya punya akses. Yang kedua teman-teman yang dari media kita kasih akses penuh kok ke kantor gubernur. Bahkan kalau ada kendala langsung by phone ke saya. Itu bagian supaya bahwa media ini adalah corongnya masyarakat. Kan masyarakat ini kan butuh informasi yang benar nih. Kalau kita ngandali media sosial yang penuh akun fake dan brutal itu, ya kita nggak punya cukup syarat mereka lebih valid ya. Maka media mainstream ini yang kemudian terikat dengan kode etik itu yang kita endorse, kita fasilitasi. Ya ini mungkin saya tidak mewakili media di Kaltim, tapi mungkin Tribun saja lah. Begitu. Sebenarnya yang lebih penting di teman-teman pers itu bukan soal fasilitas atau tempat dan lain sebagainya Bang, tapi satu akses betul. Akses yang penuh. kedua informasi. Ketika ada hal yang pengen ditanyakan teman-teman media atau jurnalis itu yang ya karena teman-teman juga ditugasi sama kantor ya kan, dan harus dapat, dan mereka juga harus mau dapat sumber yang postur cukup ya Pak Gubernur kan untuk cover booth. Kalau misal Pak Gubernur berhalangan tidak bisa memberikan komentar kepada siapa? Ada Wagub, ada Sekda, ada Ini pertanyaan besarnya. Kalau di kita kan sebenarnya di Kepala Dinas Infocom untuk jubir pemerintah. Betul. Ya, cuma kan selama ini kan kadang-kadang teman-teman masih ngakses ke saya kan sebagai tim ahli gubernur. Dan saya dengan media kapanpun mau diwawancarai, dipanggil maupun datang kan cowok panggilan Bang ya. Panggilan. Kayak dengan Tribun kayaknya dipanggil. Oke bos gitu ya. Kan kenapa Bang? Aku berlaku begitu, memberikan akses penuh kepada kawan-kawan media. Sekali lagi, media ini adalah corongnya masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid. Jangan sampai kemudian publik kita itu percaya penuh dengan apa yang terjadi di media sosial yang tidak terikat dengan yang namanya kode etik jurnalistik. Mereka tulis caption, ada pembangunan 3 miliar WC ini tidak manusiawi untuk kembalikan modal. Habis itu kan dia tidur yang bikin status caption ini. Kalau di media mainstream kan enggak. Dia harus cover both side. Bahwa kemudian yang diberitakan, pihak yang diberitakan kemudian dikasih konfirmasi. Kalau nggak sempat konfirmasi, dikasih hak jawab ketika dia berkeberatan. Kalau tetap berkeberatan, bisa komplain ke Dewan Pers. Kalau medsos, akun abal-abal yang kusikat di medsos itu, kepada siapa mau bertanggung jawab?
Terkadang yang cover bocet sama rukun pers aja masih bisa dipersoalkan. Bisa dipersoalkan. Ada satu produk yang umpamanya lah satu kan gitu. Apakah ini tajuk, apakah ini opini, apakah ini editorial kan? Ya. Apalagi teman-teman yang di media mainstream ini secara kewartawanan mereka punya yang namanya klasifikasi. Ada kemudian punya sertifikat muda, madya, utama. Lah kalau di akun-akun medsos fake itu klasifikasi apa mereka kemudian asal modal handphone atau modal laptop akan aku buka nih gubernur boroknya gubernur gitu gaduh sudah gitu kan. Tapi itu tema lain Bang. Ya. Itu tema lain. Nanti Bang Dono kita panggil lagi. Oke Bang, ini mungkin menuju akhir-akhir pertanyaan. Ya. Apa ini mungkin normatif sekali lah, tapi ini harus saya sampaikan. Apa pelajaran yang bisa Abang ambil secara personal sebagai Sudarno dan secara personal sebagai bagian dari pemerintah? Terkait dengan kasus Abang kita callback yang tadi Bang. Ya, jadi kalau saya secara umum ya untuk yang gini-gini mah biasa. Tapi ini kan ada keluarga saya. Ada kehormatan keluarga, ada anak-anak saya yang kemudian kita belum cek ini, ada yang kemudian menjadi trauma dan sebagainya. Itu yang teman-teman kemarin datang ke rumah saya itu harusnya mikir sampai sana. Kalau mereka kemudian mau menggunakan akal pikiran sedikit aja dosa banyak. Gimana kalau ini terjadi pada keluargaku? Aku digeruduk 30-35 orang. Anaknya gimana, istrinya gimana? Kemudian belum lagi secara sosial, tetangga-tetangga pasti nanya tuh di pikirannya, ada apa dia dengan Bang Darno? Itu satu. Yang kedua, kalau ini didiamkan dan ini dianggap normal, maka ke depan siapapun akan tertimpa. Dan demokrasi kita jatuhnya menjadi demokrasi yang sakit, tidak sehat. Dan itu menurut aku nggak boleh kemudian ini dibiarkan. Tangguh seperti karang aku nih, kau hujat model apapun itu clear aja karena kita pernah dihajar habis 2000 98 ya oleh aparat zaman itu ya. Itu mah santai aja taruhannya nyawa. Gitu loh. Apapun itu ya seperti yang balik di awal Bang ya, pendapat ya versus pendapat. Ya, betul. Kreativitas versus kreativitas. Dan anehnya ada yang mengkritisi konten saya itu di daerah para penggeruduk itu, mengkritisi konten saya. Kenapa sih nggak pakai yang lain? Loh, itu urusan konten mau urusanku lah. Mau backsound pakai apa? Lo kalau nggak berkenan ya bikin lah. Malah nyarankan begini ya kok berkreatif lah. Dan kalau kok berkreativitas kayak di tim mereka itu ada namanya Sabta, Sekjen Aliansi. Kemudian sama Bang Sabta kan duduk sebelahku tuh. Keren Bang. Abang bikin konten. Betul. Walaupun saya pasti jargonnya ngopi, dia minum air putih, lebih sehat katanya. Gua acungi jempol Pak di Sabta tuh Sekjen Aliansi. Kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau bicara tentang tim ahli gubernur apa semua gitu. Saya akan menjadi orang yang akan berpihak kepada Rudi Masud sebagai gubernur pemerintah Provinsi Kaltim Rudi Seno ini tentang program yang pro kerakyatan. Begitu nanti program pro kerakyatan ini tidak dijalankan apa semua ingkar terhadap visi misi kita di Pilgub, ya saya pastikan saya akan resign. Dan ketika saya ada di tim ahli gubernur dan saya digaji dari APBD, saya harus memberikan kontribusi terbaik untuk pemerintahan ini. Saya memberikan nasihat, memberikan saran, membantu bottleneck antara SKPD dinas-dinas ini apa menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan antar mereka. Saya akan maksimalkan itu. Bukan hanya nyebokin masalah ya. Nyebokin masalah ini karena polarisasi tadi ya. Mau kan jadi benteng nih kan gitu ya. Dan coba dicek di semua akun saya di konten saya. Cari aja yang bahasa saya itu yang kemudian kotor, yang kedua tidak berbasis data. Nggak ada. Beda dengan kemudian paradok dengan yang lain. Bahkan kemarin waktu Panji di Kaltim kan saya ikut endorse. Orang mau pada panik tuh, yang pendukung para oposan-oposan kan senang nih Panji ke Kaltim. Betul. Gua endorse coy. Iya. Ayo teman-teman nonton Panji nih. Maksud saya gini, lewat Panji lah mudah-mudahan publik Kaltim bisa mengkritik dengan gembira. Itu lagi-lagi tema lain itu. Maksud nanti kita panggil lagi. Artinya bahwa pemerintah Rudi Seno selama saya jadi Tagub, kita enggak anti kritik. Dan orang yang mau merosting gubernur pun aku endorse. Intinya begitu. Gitu loh. Saya harus memberikan kontribusi positif untuk pemerintahan hari ini begitu. Selama kemudian pemerintahan ini pro rakyat, saya akan berada di gerbong ini. Tapi ketika kemudian pemerintahan ini sudah mulai jauh dari visi misi kampanye, jauh dari program kerakyatan untuk buruh, tani, nelayan dan bisnis sejahtera termasuk anak-anaknya, keluarganya, ya saya pasti akan mengambil jarak dengan pemerintahan ini. Biasa aja sekali waktu di pemerintahan, sekali waktu ada di oposan, selama kita mengkritisi dengan berbasis data, tujuannya baik, niat baik, tidak ada mensreat, tidak ada niat busuk, insya Allah kok gubernur kita ini akan terima. Betul. Terakhir mungkin Bang, siap. Ada yang harus disampaikan di publik Kaltim ya, masyarakat Kaltim ya. Sebenarnya yang bikin gaduh itu sebenarnya para pendukung simpatisan loyalis yang terlalu akut begitu. Kita juga tidak menampik bahwasanya penggerudukan Bang Darno hari ini juga terjadi beberapa waktu lalu. Katakanlah misalnya pendukung di Balikpapan mereka ada juga kasus kan. Dan itu saya termasuk orang yang menentang itu. Saya masuk di komen situ saya. Artinya kan PR besarnya itu kan di para pendukung yang
yang aku Mereka ini kan gitu pendukung loh, garis ya, keras. garis keras. Kalau saya kan pendukung garis lucu, Pak. Nah, itu dia tadi. Nah, mungkin ada Wah, ini pesan. pedagang garis lucu ya. Udah bikin lucu-lucuan aja lah apa sih? Ya sudah. Gitu loh. Jangan Kita terlalu serius lah. akan saksikan penyampaian terakhir dari Bang Darno untuk masyarakat Kaltim dengan versi yang lucu, Bang. Iya. Gimana? Jadi Silakan, demokrasi itu menurut saya ya ajang kita untuk bergembira, Ya. nyantai, nyaman, gitu. Kepada pendukung yang menang ya jangan jumawa, bagi-bagi proyek lah kepada yang kalah. Kan gitu kalau ada proyeknya kan gitu. Buat yang kalah ya ke depan bertarung lagi, main bola lagi. Begitu selesai main bola bertukar kaos, bergembira lah kita. Sehingga pemberi tiket itu tidak kemudian merasa rugi. Iya. Kayak kemarin waktu Panji kan saya rugi tuh, roastingnya gitu-gitu aja malah lebih Prabowo Gibran yang di roasting. Jadi menurut saya demokrasi itu alat kita bergembira, menghargai pendapat orang yang tidak sesuai dengan kita. Udah buat lucu-lucuan aja. Medsos buat tempat untuk kita mencari kawan, silaturahim, cari pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Jangan terlalu serius lah hidup ini. Menghadapi istri aja kita udah terlalu kita mengkerut ini si kepala gitu kan. Kemudian politik kita terlalu serius lah ya. Tapi tidak menafikan tentang merah putihnya. Ya, betul. Keseriusan bagaimana rakyat kita menjadi sejahtera, hidupnya mapan. Pada saat penerimaan sekolah ini bagaimana ibu-ibu tidak pusing urusan beli seragam. Sudah kemarin pusing ini urusan materai tanda tangan, beli materai macam-macamnya kan gitu ya. Ini keterima mana bagaimana seragamnya, bukunya. Itu menurut saya jauh lebih penting dipikirkan gitu. Yang pasti musuh kita itu bukan saudara kita sendiri. Musuh kita adalah kebodohan dan kemiskinan. Itulah program Rudi Maso tentang bagaimana kebodohan kita angkat dengan pendidikan, kemiskinan dengan ekonomi kerakyatan. Dua ini harus kita musuhi sama-sama. Kadal fakru aikunal kufro. Kemiskinan itu lambang nanti orang menuju kufur. Itu kata orang yang ngerti agama ya. Karena saya kejawen ya. Kalau saya salah tentang Arab tadi saya mohon maaf ya, aku nggak ngerti ya. Ya, itu kesel lidah saya. Betul. Oke, Tribuners, terima kasih Bang Darno. Oke, thank you atas Bung Fahri. kesempatannya. Selamat terus untuk Sehat, Tribuners. Ya, Siap. sebuah kehormatan bisa didatangin oleh Bang Darno di Tribun Siap. Kaltim. Semoga ada kesempatan dan ruang-ruang lain untuk kita berdiskusi. Saling merongrong kita ke depan ya. Terima kasih Tribuners, itu saja saya Fahri Mahayupa. Kita jumpa kembali di program Tribun Talk Show yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.